Halo Aquarius, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membacakan uh, general reading untuk Aquarius di bulan Februari 2022. Ini kartunya sudah saya shuffle sebelumnya. Percayalah, saya shuffle ini dan memang uh, kebetulan banget ya, ada 2 kartu Metatron keluar dari 2 deck yang berbeda. Jadi sepertinya ada pesan kuat untuk para Aquarius di periode Februari 2022 ini. Pada bulan Februari Aquarius itu kan sedang ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Dan biasanya kalau kita ulang tahun kita itu kayak bikin resolusi baru ya, kayak umur segini sudah saatnya saya begini. Misalnya begitu ya, target pribadi. Atau mungkin ada yang galau kayak, kenapa ya udah umur segini aku masih belum bisa ini, belum bisa itu, kayak gitu. Kayak ada sesuatu tentang kreativitas di sini ya. Ini di Empress ya. Ada sesuatu mengenai kreativitas yang mampet buat Aquarius. Kalau dari indikasinya ini ya, terus ada ini, saya rasa mampetnya ini besar kemungkinan adalah karena limiting belief. Jadi ada limiting belief yang perlu untuk Aquarius hancurkan di bulan Februari ini gitu ya. Jadi momennya pas untuk menghancurkan limiting belief yang selama ini menghalangi Aquarius untuk mencapai apa yang dia inginkan ya. Oke. Di satu sisi cara utamanya adalah gratefulness. Jadi kayak biasa kan orang kalau pagi-pagi ya bangun tidur langsung buka HP, buka Facebook, main Facebook gitu ya. Lihat hari ini siapa yang nge-tag gue, siapa yang chatting sama gue, atau buka WhatsApp, atau mungkin buka blog. Nah, kali ini pagi-pagi itu coba untuk ambil waktu sendirian dan bersyukur ya. Terima kasih Tuhan, saya masih bangun hari ini. Terima kasih Tuhan, karena waktu saya tidur rumahnya tidak dihancurkan. Terima kasih Tuhan atas bencana yang Tuhan tolak buat saya bahkan sebelum saya menyadari bencana itu datang. Ya. Berterima kasihlah atas apapun yang bisa diterima kasihkan kepada Tuhan. Oke, berterima kasihlah atas usus Anda. Berterima kasihlah atas hati Anda. Misalnya ya. Nah, mari kita bicara soal Metatron ya. Archangel Metatron muncul dalam readingan Aquarius bulan Februari 2022 ini karena Aquarius itu sedang bersiap-siap untuk meraih satu peluang, kayak membangun bisnis gitu ya, membangun usaha, membangun kayak mulai sesuatu yang baru mulai gitu ya, startup gitu. Nah, saya menduga ini ada hubungannya dengan kreativitas kayak bakat gitu ya, talenta kreativitasnya Aquarius yang dibawa sejak lahir, bekal yang diberikan oleh ancestor kepada Aquarius. Nah, ini bisa dijadikan startup bisnis ya. Mungkin kalian bisa nyanyi, lalu kalian mau mulai channel YouTube soal cover lagu-lagu ya, bisa ya. Tapi ada suatu limiting belief yang perlu ditangkal. Nah, di sini Archangel Metatron muncul untuk memberitahukan kepada Aquarius bahwa kamu bisa kok gitu ya, kamu bisa gitu. Kayak mungkin kayak limiting belief kayak aku kayaknya pengen jadi penari, tapi aku udah 40 tahun, aku nggak yakin aku bisa deh. Di sini ada tulisan, saya tertarik pada tulisan gini, you can never grow old ya, kamu nggak pernah terlalu tua untuk memulai sesuatu. Ini saya ceritakan, saya punya teman, dia tuh selalu ngomong kayak gini, kalau mau jadi, misalnya nih saya ngomong ke dia,
saya mau belajar piano nih, kayaknya asik, seru tuh kalau bisa jadi pianis gitu. Terus dia ngomong, sudah telat, kamu kan udah 20 lebih gitu. Kalau mau jadi pianis harusnya mulai dari kecil, mulai dari umur 3 tahun udah main piano, terus latihan setiap hari, seperti itu. Jadi gara-gara saya mendengarkan omongan dia, saya nggak jadi pianis, mendingan saya ngelakuin hal lain karena sudah telat, ya. Terus atau kayaknya aku pingin sarjana deh, tapi aku udah 60 tahun gitu ya, udah telat. Sarjana tuh harusnya ya umur 20 tahunan, kalau udah segitu mau udah telat gitu. Ini juga limiting belief ya, kamu nggak pernah terlalu tua untuk sesuatu. Mau punya anak saja ya, ada orang yang 70 tahun masih bisa punya anak ya, masih bisa. Kalau Tuhan berkehendak bisa ya. Nah, you can never grow old to do anything that you want to do ya, selama kamu fokus, selama Tuhan merestui ya, selama bisa masuk akal. Kalau misalnya sudah menopause ya nggak bisa lah ya, misalnya seperti itu ya. Nah itu kan jelas-jelas nggak bisa. Nah terus di sini ada tulisannya juga ya, we only have each others, it's just you and me ya. I found you and I recognize you, and I am glad that it's you ya. Ini kartunya romantis kata-katanya ya, tapi ini sebenarnya berlaku untuk self love gitu ya. Di sini saya membacanya self love karena di sini yang keluar ya Metatron, terus ini soal zona nyaman ya, ini soal limiting belief ya. Nah, jadi ini saya membacanya ini itu untuk self love gitu ya. Jadi jangan meremehkan diri sendiri gitu ya. Kamu adalah satu-satunya orang yang dirimu punya. Bingung nggak? Semoga nggak bingung ya. Jadi kalau kamu lahir bersama dirimu sendiri, kamu meninggal juga nanti bersama dirimu sendiri. Kamu susah senang menderita itu bersama dirimu sendiri ya. Jadi jangan meremehkan dirimu sendiri. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jangan jahat sama diri sendiri. Bersyukurlah atas ususmu, jantungmu, livermu, paru-parumu, otakmu, kulitmu, gigimu, apapun, sekalipun mungkin giginya udah bolong-bolong, ya tetap aja bersyukur. Aku bersyukur gitu ya. Sekalipun masih bolong-bolong tapi masih bisa makan misalnya ya. Aku bersyukur. Walau aku sering minum minuman yang tidak sehat, tapi liverku masih berjuang untuk membantu agar aku menjadi sehat gitu ya. Nah, kalau kalian bersyukur. Terus dilakukan setiap hari, nanti efeknya pasti akan kelihatan. Lakukan selama 21 hari, pasti kalian akan kelihatan bedanya ya. Nah, lalu di sini Archangel Metatron berkata ya, I'll be there for you if you should need me. Aku akan hadir untukmu bila kamu membutuhkan aku ya. Jadi kalau kamu butuh bantuan ya, kayak untuk menghancurkan limiting belief ini ya, kamu bisa memanggil Archangel ya. Berhubung yang di sini yang muncul Archangel Metatron, kamu bisa memanggil beliau ya. Archangel Metatron ini Archangel yang sangat powerful, warnanya ungu karena dia pernah reinkarnasi jadi manusia terus dia menulis kayak kitab gitu ya, atau di Yunani ya, kayaknya Yunani deh. Banyak yang mengklaim reinkarnasinya Metatron soalnya, jadinya saya agak bingung antara yang di Yunani lalu bikin kayak geometri begini, atau yang nulis kitab yang di Alkitab itu loh, Enoch kalau nggak salah namanya, atau itu Sandalphon ya. Nanti saya cek lagi. Pokoknya dia pernah jadi manusia. Jadi beliau itu paham bagaimana rasanya hidup di dunia dengan ego ya. Kalau kamu spirit, kalau kamu angel, kamu nggak punya ego. Jadi kamu kalau disentil nggak bakal marah. Kalau kamu disindir, kamu nggak bakal marah. Tapi berhubung kamu manusia, kamu punya ego. Kalau kamu dihina, kamu marah gitu ya. Nah ini berat gitu. Archangel Metatron sangat paham bagaimana rasanya menjadi manusia.
Jadi kalau kamu merasa terbebani, kamu bisa minta tolong beliau. Tolong dong, datang dong, bantuin saya nih, gimana caranya, begitu ya. Setahu saya Archangel Metatron ini yang membawa arsip tentang blueprint kita ya. Jadi beliau yang tahu kayak kalau nggak salah ya, beliau yang tahu takdir kita bagaimana gitu. Ada catatannya di situ ya. Jadi maksud saya itu kayak arahan hidup ya. Kalau butuh arahan hidup bisa tanyakan pada beliau. Ini beliau sudah bilang ya, aku akan ada buat kamu kalau kamu butuh aku ya. Panggil, beliau akan datang. Beliau akan membantu. Asal intensinya tulus, intensinya baik ya. Oke, saya rasa saya sudah bilang semua ya. Iya, Aquarius takut pada ketidakpastian di bulan Februari ini, lalu padahal dia itu sangat-sangat kreatif. Padahal kalian itu, ya indikasinya begitu, gara-gara limiting belief kalian jadi meremehkan diri sendiri gitu. Dan ini tragedi gitu ya. Spirit guide kalian pasti sedih melihat ini ya. Makanya itu beliau datang, ya, panggil saya kalau butuh bantuan. Oke, Aquarius, semoga readingan ini membantu. Good luck untuk bulan Februari. Namaste.